got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the ground. Just on my mind. Silakan masuk. Kasih. Silakan duduk. Kasih. Dengan Bajia. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, cuma ya akhir-akhir ini agak berat. Kalau boleh tahu, apakah sebelumnya Mbak pernah melakukan sesi konseling seperti ini? Ya, saya pernah melakukan sesi konseling. Baik, berarti Mbak sudah tahu apa yang kita lakukan hari ini. Di sini saya akan hanya memperjelas tentang asas-asas dalam sesi konseling. Baik, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Saya sudah disumpah untuk menjadi konselor yang profesional, jadi Mbak tenang saja, saya tidak akan membocorkan informasi apapun yang Mbak sampaikan. Dan yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Mbak perlu tahu saya sudah sangat sukarela untuk membantu Mbak hari ini. Yang ketiga ini ada asas keterbukaan. Saya yakin kalau Mbak sudah sangat sukarela untuk terbuka kepada saya, maka asas keterbukaan ini sudah kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu asas kekinian. Nah, di asas kekinian ini di mana masalah yang Mbak rasakan hari ini bisa jadi terjadi 2 bulan yang lalu atau yang masih mengganggu Mbak hari ini. Dan yang terakhir ini ada asas kemandirian. Jadi semua keputusan berada di tangan Mbak. Saya tidak akan memaksa Mbak harus ini, harus itu, tidak Mbak. Jadi Mbak yang menentukan sendiri pilihan apa yang akan Mbak ambil. Kalau Mbak berkenan, apakah boleh cerita lebih lanjut tentang apa yang Mbak rasain? Jadi gini, aku akhir-akhir ini stres banget di rumah, di kantor, itu kayak nggak ada habisnya. Wah, itu pasti gak mudah ya. Rasanya seperti semua numpuk di satu waktu. Iya, bener banget. Aku jadi pusing dan susah tidur. Jadi dampaknya ke fisik juga, seperti susah tidur dan pusing. Itu cukup berat sih. Kalau boleh tahu, apakah Mbak sebelumnya pernah ngerasain situasi seperti ini? Pernah sih, tapi nggak separah sekarang. Saya paham. Kalau kita bahas lebih detail, apa yang menurut Mbak lebih berat, kerjaan atau masalah di rumah? Mungkin kerjaan ya. Terus aku akhir-akhir ini kayak nggak puas sama kerjaan aku, padahal aku udah kerja keras banget. Oke, saya bisa bayangin itu bikin Mbak jadi down. Jadi Mbak udah ngasih yang terbaik, tapi Mbak merasa kurang dihargain ya? Iya persis, kadang aku mikir apa aku emang nggak cukup bagus di kerjaan ini. Saya bisa ngerti kenapa Mbak ngerasa seperti itu. Tapi dari apa yang sudah Mbak ceritakan tadi, saya lihat Mbak ini bekerja keras. Pernah nggak bos Mbak ngasih apresiasi sebelumnya? Pernah sih waktu saya berhasil menghandle proyek besar tahun lalu. Nah, itu kan bukti kalau Mbak ini punya kemampuan yang diakui. Terkadang kalau kita berada di tekanan, kita jadi lupa sama pencapaian kita sendiri. Iya juga ya, tapi tetap aja sekarang rasanya gampang. Wajar kok Mbak ngerasa berat, ini bukan situasi yang mudah. Kalau Mbak mau, gimana kalau kita bahas langkah-langkah kecil buat ngatasin situasi Mbak saat ini? Boleh, tapi aku bingung mulai dari mana. Gimana kalau kita mulai dari komunikasi? Misalnya, Mbak ngobrol sama bos Mbak untuk memahami apa yang dia harapkan. Terus Mbak juga bisa ceritain apa yang Mbak butuhkan untuk kerja lebih optimal. Ya, mungkin aku harus lebih jelas ngomong posisi aku juga. Bagus, itu langkah awal yang penting. Mbak nggak harus langsung sempurna. Mulai dengan komunikasi, Mbak bisa nyelesain semua ini. Selain itu, kita juga bisa bahas teknik untuk mengelola stres Mbak sehari-hari. Oh ya? Gimana tuh contohnya? Nah, misalnya gini, Mbak bisa mulai dengan latihan pernapasan atau mindfulness untuk bisa bikin Mbak lebih tenang. Atau Mbak juga bisa bikin jadwal kerja
dan istirahat agar semuanya lebih seimbang. Kayaknya menarik tuh, aku belum pernah coba. Kita bisa coba kalau Mbak mau, yang penting Mbak jangan merasa sendiri dalam menghadapi situasi ini. Makasih ya, aku jadi lebih lega habis cerita ini. Sama-sama, saya senang bisa membantu Mbak. Kalau Mbak mau, kita bisa lanjut diskusi di sesi berikutnya. Mbak hebat, udah mau berbagi cerita dan mencari solusi. Oke, aku bakal coba langkah yang tadi. Sampai ketemu lagi ya. Oke, tetap semangat ya. Yeah, yeah, Bobby Valentino.